ingat kisah Nabi Ayub alaihis salam. Nabi siapa? Ayub alaihis salam. Nabi yang sabar. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Betapa tidak sabar. Bayangkan Nabi Ayub alaihissalam itu dulu dikarunia Allah anak yang banyak. Anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Kemudian dikarunia Allah harta yang melimpah ruah. Hartanya banyak, usahanya maju. Kemudian dia saking majunya, dia tuh senang sekali bersedekah. Lalu Allah uji. Ujian pertama, yang tadinya kaya raya dibuat jadi bangkrut ya. Nabi Ayub alaihissalam yang tadinya perniagaannya sukses, perniagaannya maju ya, usahanya berhasil, tiba-tiba bangkrut, jatuh miskin. Ini berat atau berat? Berat atau berat banget? Berat banget ya. Kalau mungkin santri belum bisa bayangkan ya. Kalau yang sudah pernah bayangkan punya usaha banyak, ini sekarang banyak yang begitu, banyak yang stres. Semakin banyak karyawannya semakin ngumet sekarang ya. Di zaman sekarang ini ya, maka harus tetap menjaga kewarasan. Tetap menjaga apa? Kewarasan ya. Iya, jatuh wis brok jatuh. Ya Allah ya Karim. Ini kalau imannya nggak kuat sudah stres ya. Wis kentir gitu. Tapi karena Nabi Ayub alaihissalam imannya sangat kuat pada Allah, beliau ini semua ujian dari Allah. Beliau tidak pernah menyalahkan Allah, beliau selalu husnuzon pada Allah. Lalu setelah itu ujian kedua. Wah, ini lebih berat lagi. Saya nggak kuasa membayangkannya. Ya, semoga ujian ini tidak menimpa kita semua. Allahumma amin. Karena Allah tahu seberapa kadar ujian bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai apa? Kemampuannya. Itu rumusnya begitu. Kalau Nabi Ayub memang mampu diuji begitu, kita belum tentu. Tapi dengan mengikuti ibroh dari Nabi Ayub, kita jadi tahu bagaimana cara menghadapi ujian. Ujian kedua, Nabi Ayub alaihissalam tadi anaknya banyak, soleh-soleh, solehah-solehah, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tiba-tiba Allah ambil nikmat punya anak itu. Anaknya semuanya wafat, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu stres betul Mas Mbak ya. Mbak betul. Kalau yang sudah punya anak ya Ustaz Bapak, anak itu qurrata ayun, penyejuk mata dan hati. Tiba-tiba Allah uji diambil, itu berat sekali bagi orang tua. Tapi namanya Nabi Ayub alaihissalam, imannya sudah terpatri dalam hati, sudah sangat kuat mengakar dalam hati. Beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau ridho, sabar atas ketentuan dari Allah. Ingat ya. Ujian ketiga. Tiba-tiba setelah hartanya ludes, anaknya juga meninggal semua. Yang ketiga, tubuhnya sakit. Sakitnya bukan sehari dua hari santri. Maka kita kalau baru sakit sehari dua hari jangan banyak mengeluh. Nabi Ayub itu sakitnya puluhan tahun, sampai sekujur tubuhnya sakit semua. Ya Allah ya Karim, dihinggapi penyakit yang aneh. Ada beberapa riwayat mengatakan kusta, tapi ada beberapa riwayat yang mengatakan lepra dan seterusnya. Penyakitnya sangat berat. Tapi beliau ketika sakit apa? Selalu berzikir pada Allah, memohon ampunan pada Allah, bertasbih pada Allah, bertahmid, ya, bertakbir pada Allah. Allahu Akbar. Nah, setelah puluhan tahun itu Allah tahu bahwa saya Nabi Ayub lulus ya, maka hasilnya happy ending. Apa? Happy ending. Ya. Bukan kayak drama Korea happy ending ya, bukan ya. Ini lebih nyata ya, happy endingnya asli ya. Happy endingnya itu bagaimana toh? Kita hidup tuh happy endingnya bagaimana? Surah Al-Fajr ayat yang terakhir itu happy ending. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ke haribaan Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang soleh, masuklah ke dalam surgaku. Amin. Itu seruan dari Allah melalui malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman. Artinya itu seruan nanti akan bahagia seterusnya sampai dengan surga. Allahumma amin. Nah itu. Nah ini happy ending di akhirat. Ini happy ending di dunia. Nabi Ayub alaihissalam dikabari oleh Allah bahwasanya beliau sudah lulus ujian. Maka Allah menyembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah. Yang tubuhnya tadinya penuh dengan penyakit langsung sembuh.
Senang atau senang? Alhamdulillah. Jangan lupa mengucap syukur alhamdulillah. Kemudian setelah itu Allah ganti, ya, ganti apa? Harta bendanya yang tadinya ludes bangkrut, kemudian Allah bangkitkan lagi usahanya sehingga Nabi Ayub kembali jadi orang kaya. Alhamdulillah. Ini makanya jangan berputus asa sekarang. Harus kreatif. Harus apa? Kreatif. Pak Ustadz Egi Firdaus tadi kan punya beberapa usaha. Salah satunya usaha jilbab. Wah, sekarang jilbab agak susah ini jualnya. Jadi saya sekarang pikir gimana caranya diferensiasi. Nah, sekarang saya sambil jual masker. Jadi bukan butik jilbab lagi, butik masker. Harus kreatif. Ini contohnya. Kan kita diberi akal oleh Allah untuk berpikir gimana caranya. Oh, tadinya offline sekarang jadi online dan seterusnya. Harus cepat. Tadi santri bikin roti, ya alhamdulillah. Siapa tahu nanti jadi pengusaha roti yang sukses. Allahumma seperti Parsley atau apa lagi ya. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Nah, kemudian Nabi Ayub alaihissalam dikabari oleh Allah bahwasanya dia akan digantikan anaknya yang sudah meninggal. Alhamdulillah dengan izin Allah istrinya mengandung lagi dan melahirkan banyak anak. Alhamdulillah. Jadi punya anak lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bersyukur, kita bersabar atas ujian, nanti hasilnya apa? Happy ending. Apa? Happy ending. Allahumma. Jadi santri mohon maaf ini yang sedang school from home ya, sekolahnya di rumah ya toh. Dapat tugas gak dari Pak Guru Bu gurunya? Kalau dapat tugas lebih banyak syukurnya atau lebih banyak ngeluhnya? Ngeluh. Maka mulai sekarang harus banyak bersyukur. Sabar kalau internetnya lemot. Sabar kalau tugasnya sulit. Betul atau betul? Kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kita masih bisa makan, masih bisa tidur. Banyak orang-orang di luar sana yang sulit makan, sulit tidur, ya Allah. Maka kita harus banyak bersyukur.